Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Bertemu lagi dengan Bu Nanik pada pembelajaran PAI-BP. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pernahkah kalian menyaksikan sesuatu yang membuat kalian takjub? Lalu apa yang anak-anak ucapkan ketika takjub? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian? Apakah kalian pernah mendengar mereka mengucapkan kalimat subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar? Lalu saat melaksanakan sholat, kalimat thayyibah mana yang sering diucapkan? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini pasti anak-anak masing-masing memiliki pengalamannya sendiri-sendiri ya. Untuk lebih jelasnya, pada hari ini kita akan belajar bab 8 dengan materi Aku Senang Berkalimah Thayyibah dengan subtema yang pertama yaitu Subhanallah dan Masya Allah. Apa itu kalimah thayyibah? Kalimah thayyibah berarti kata-kata yang baik untuk diucapkan. Kalimah thayyibah selalu bertujuan untuk mengakui keberadaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Kalimah thayyibah juga merupakan zikir untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu anak-anak ketahui, yang mengucapkan kalimat thayyibah tidak hanya manusia, tetapi juga malaikat, tumbuhan, gunung, bahkan burung pun ikut mengucapkan kalimat thayyibah. Dan kita sebagai manusia pasti tidak bisa mendengarkan langsung apa yang mereka ucapkan ya, karena mereka mempunyai bahasa tersendiri. Tetapi makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Baik anak-anak sekalian, kalimah thayyibah yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kalimah subhanallah. Arti dari subhanallah yaitu maha suci Allah. Subhanallah adalah pengakuan manusia akan kesucian Allah dari segala aib. Allah itu maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Maidah ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Artinya Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 41. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan langsung melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an supaya kita senantiasa untuk mengucapkan kalimat tasbih atau subhanallah. Lalu, kapan kita bisa menggunakan kalimat subhanallah atau tasbih? Yang pertama, ketika kita takjub dan kagum akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat kita menyaksikan deretan gunung dan hamparan sawah yang tertata indah. Atau mungkin anak-anak pergi ke pantai dan melihat lautnya yang begitu indahnya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat subhanallah yang harus kita ucapkan. Kemudian, menunjukkan peristiwa yang langka dan jarang terjadi. Jadi apabila kita menemui suatu peristiwa yang jarang terjadi, sebaiknya kita mengucapkan kalimat subhanallah. Sebagai contoh, seseorang heran melihat ada seekor burung yang mampu berbicara. Nah, ini kan hal yang langka sekali ya anak-anak ya. Jadi kita bisa menggunakan kalimat subhanallah atau tasbih. Kemudian ketika kita menyaksikan gumpalan awan misalnya. Kebetulan gumpalan awannya itu membentuk lafaz Allah. Dan ini kan pasti jarang sekali anak-anak ya. Nah, kita bisa mengucapkan kalimat subhanallah. Kemudian, penggunaan kalimat subhanallah atau tasbih bisa menjadi jawaban ketika seseorang yang berburuk sangka akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana banjir.
Nah, kemudian tiba-tiba ada orang mengatakan seperti ini, "Mengapa Allah sampai hati menantangkan banjir ini kepada kita?" Kemudian kita sebaiknya menjawab, "Subhanallah, ini adalah ujian dari Allah bagi orang-orang yang beriman." Kemudian anak-anak bisa perhatikan di bawahnya juga ada gambar ya. Ada seorang anak bernama Irma yang tidak mau kelihatan saat diskusi di rumah Nisa. Kemudian Irma menjawab, "Maaf, aku malu karena aku satu-satunya siswa miskin di kelompok kita." Nah, ini sebagai teman Irma, kita mengingatkan kepada Irma ya, "Subhanallah Irma, yang membedakan kita adalah ketaatan kita pada Allah, bukan pada harta kita." Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau ada seseorang tuh berburuk sangka akan ketentuan Allah. Nah, sebaiknya kita langsung mengucapkan kalimah yang diawali dengan kalimah subhanallah. Kalimah thayyibah selanjutnya yaitu masya Allah. Artinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimah masya Allah ini merupakan salah satu kalimah thayyibah. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa kita harus meyakini segala sesuatu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta beserta isinya juga tercipta atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu berbuat, namun pencapaian akhir adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Kahfi ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula id dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah. Artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu, kapan kita bisa menggunakan kalimat Masya Allah ini? Yang pertama, kalimat Masya Allah diucapkan ketika takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Kata Masya Allah menunjukkan bahwa karya yang dibuat merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia sebagai pencapaian yang luar biasa. Misalnya, tatkala kita melihat hasil panen yang melimpah. Nah, hasil panen yang melimpah ini adalah hasil kerja yang sungguh-sungguh dari seorang petani. Tetapi kita harus ingat bahwa hasil panen yang melimpah tersebut adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, penggunaan kalimat Masya Allah bisa kita ucapkan saat kita takjub akan prestasi seseorang. Sebagai contoh, di bawah ada dua orang siswi yang sedang membicarakan temannya. Nah, teman satunya itu bilangnya pakai kata wow. Ya, wow itu sih temanku yang satunya hanya 15 menit mampu menyelesaikan tugas matematika dari bu guru. Nah, kemudian teman satunya ingatin, "Masya Allah Nisa, bukan wow. Hal ini kan terjadi atas kehendak Allah juga." Nah, ini juga mengingatkan kepada anak-anak semuanya supaya jangan sampai menggunakan kata-kata yang kurang baik. Karena kata-kata yang kurang baik yang kita ucapkan juga dosa ya. Makanya lebih baik kita harus menggunakan kalimah-kalimah thayyibah seperti yang dicontohkan oleh di gambar tadi. Baik anak-anak sekalian, setelah tadi anak-anak sudah memperhatikan materi yang Bu Guru sampaikan, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Yang pertama terkait tentang sikap nggih. Di situ ada kolom ya dan tidak. Silakan anak-anak untuk memberi tanda centang kepada sikap-sikap yang anak-anak lakukan. Silakan dipilih boleh di kolom ya atau tidak sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Kemudian yang kedua, silakan anak-anak untuk menulis kalimat subhanallah dan masya Allah menggunakan huruf hijaiyah atau Arab beserta artinya sebanyak masing-masing 3 kali di buku tulisnya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, tibalah kita di penghujung pembelajaran ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar ya. Dan boleh juga untuk like dan subscribe channel Bu Guru nggih. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.